Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanza Ramandika Suwandi dengan nomor NPM 4122600334 dari kelas D Manajemen Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan memaparkan materi PPKN tentang demokrasi Indonesia. Arti dan perkembangan demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa, government by the people. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Definisi demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya, kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Jimli Asidiki menyatakan bahwa dalam sistem participatory demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat, apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Dalam negara demokrasi, rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan. Rakyat diberikan ruang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat serta mengambil kebijakan-kebijakan politik yang diwakilkan melalui wakilnya di parlemen. Henry B. Mayo memberikan pengertian mengenai demokrasi sebagai berikut. Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Sejarah dan perkembangan demokrasi. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dilaksanakan pada waktu itu ialah demokrasi langsung, direct demokrasi, yaitu seluruh warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu negara masih sangat sederhana, hanya berbentuk negara kota, polis atau city state, yang penduduknya hanya lebih kurang 300.000 jiwa. Selain itu, ketentuan-ketentuan demokrasi hanyalah berlaku bagi warga negara yang resmi dan hanya sebagian kecil dari seluruh penduduk. Gagasan demokrasi lenyap setelah bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat. Masyarakat Eropa Barat pada abad pertengahan 600 sampai 1400 Masehi dicirikan oleh struktur sosial yang feodal. Kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Pada abad pertengahan lahir dokumen Magna Carta atau Piagam Besar, yaitu perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja John di Inggris, bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege, dan bahwasannya sebagai imbalan ialah menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Ada dua prinsip dalam Magna Carta atau Piagam Besar. 1. Kekuasaan raja harus dibatasi. 2. HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Renaissance pada abad ke-14 dan puncaknya itu abad ke-15 dan ke-16. Renaissance adalah aliran menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Masa Renaissance adalah
masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Peristiwa lainnya yang mendorong timbulnya demokrasi adalah terjadinya reformasi dan revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16, yang pada mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan dan dalam gereja Katolik, tetapi kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Reformasi dimulai di gereja Wittenberg tanggal 31 Oktober 1517 yang dimotori oleh Martin Luther. Bentuk-bentuk demokrasi. Secara umum, para sarjana membedakan demokrasi ke dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung, direct demokrasi, dan demokrasi tidak langsung, representatif demokrasi. Torres melihat demokrasi dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensil. Substansif demokrasi yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya melakukan pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Berkembang demokrasi Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Periode 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Periode 1999 sekarang, masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudisial. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak penyebutan kata demokrasi secara eksplisit atau tersurat, akan tetapi nilai-nilai demokratis termuat dalam batang tubuh pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, nilai demokrasi juga dapat dilihat dari ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E Undang-Undang 1945 yang berasaskan Luber-Jurdil serta pemilihan kepala daerah secara demokratis. Secara umum, di dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. 3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. 4. Suatu sistem perwakilan. 5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang 1945. Yang pertama ada MPR, di bawahnya ada MA, DPA, Presiden, DPR, BPK. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada BPK, di bawahnya
perwakilan BPK provinsi. 2 ada bank sentra. 3 pemerintahan daerah provinsi. 3 ada presiden, di bawahnya ada pemerintahan daerah provinsi, gubernur, DPRD, pemerintahan daerah kabupaten kota, bupati, wali kota, dan DPRD. Juga ada Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan, TNI, dan Polri. Keempat ada DPR, kelima MPR, keenam DPD, terus ada MA dan MK, terakhir ada KY. Mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.